Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati Adam dengan NIM 2012309 dari kelas PAI 2A, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Rian Prayudi Reksamunandar MSI berjudul Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel. Populasi. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan sifatnya, populasi dapat dibedakan menjadi populasi homogen dan populasi heterogen. Yang pertama, populasi homogen. Populasi homogen adalah sumber data yang unsurnya memiliki sifat yang sama sehingga tidak perlu mempersoalkan jumlahnya secara kuantitatif. Yang kedua, populasi heterogen. Populasi heterogen adalah sumber data yang unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang berbeda atau bervariasi, sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang berikutnya sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penggunaan sampel dalam kegiatan penelitian dilakukan dengan berbagai alasan, di antaranya yang pertama, ukuran populasi, yang kedua, masalah biaya, yang ketiga, masalah waktu, yang keempat, percobaan yang sifatnya merusak, yang kelima, masalah ketelitian, dan yang keenam, masalah ekonomis. Pada gambar tersebut memperlihatkan bagaimana contoh mengenai populasi dan sampel. Berikutnya, teknik pengambilan sampel. Cara pengambilan sampel bermacam-macam, tergantung jenis penelitian yang akan diambil. Secara garis besar, metode pengambilan sampel terdiri dari dua kelas besar, yaitu probability sampling atau random sample, yaitu metode pengambilan sampel secara random atau acak, dan non-probability sampling atau non-random sample. Apa sajakah jenis-jenis dalam probability sampling? Yang pertama, pengambilan sampel acak sederhana. Yang kedua, pengambilan sampel acak sistematis. Yang ketiga, pengambilan sampel acak berstrata. Yang keempat, pengambilan sampel acak berdasar area. Dan yang terakhir, pengambilan sampel acak bertingkat. Dan apa sajakah jenis-jenis dalam non-probability sampling atau non-random sample? Yang pertama yaitu purposive sampling, yang kedua snowball sampling, yang ketiga accidental sampling, yang keempat kuota sampling, yang terakhir teknik sampel jenuh. Contoh purposive sampling, misalnya calon responden mengalami penyakit penyerta atau gangguan psikologis yang dapat memengaruhi hasil penelitian. B. Contoh snowball sampling. Metode pengambilan sampel snowball atau bola salju ini sangat cocok untuk penelitian mengenai hal-hal yang sensitif dan membutuhkan privasi tingkat tinggi. Misalnya, penelitian tentang kaum waria, penderita HIV, dan kelompok khusus lainnya. C. Contoh kuota sampling. Teknik pengambilan sampel dengan cara ini biasanya digunakan pada penelitian yang memiliki jumlah sampel terbatas, misalnya penelitian pada pasien lupus atau penderita penyakit tertentu. Dalam suatu area terdapat 10 penderita lupus, maka populasi tersebut dijadikan sampel. Secara keseluruhan inilah yang disebut sebagai total kuota sampling. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.